أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kembali lagi di hari Junanda Official, berbagi, belajar dan beramal. Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian sudah mengklik video ini. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat dan pengetahuan untuk kita semua. Pada video kali ini, insya Allah kita akan mengupas sedikit terkait dengan sholat. Yang kita kupas pada saat ini bukan seluruh sholat, melainkan tertuju pada sholat subuh. Ada apa gerangan dengan sholat subuh? Sebelum kalian menyaksikan videonya, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan berikan komentar kalian. Dan bagi rekan-rekan sekalian yang belum mengklik tombol subscribe, silakan untuk mengklik tombol subscribe. Jazakumullah khairan katsiran. Salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi setiap muslim yang mengakui bahwasannya dia muslim atau dia memeluk agama Islam, maka kewajiban salat merupakan sesuatu hal yang harus dilaksanakan, yang tidak boleh ditinggalkan oleh dirinya. Karena salat merupakan ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang kemudian banyak di antara kita yang terkadang tidak menganggap serius ibadah salat ini. Padahal salat merupakan sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Salat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, tergantung dari kualitas salat itu sendiri. Jika kualitas salatnya baik, maka insya Allah orang tersebut akan dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Namun jika salatnya masih saja terdapat kesalahan ataupun keburukan, maka tak banyak orang yang hanya sekedar menggagalkan atau menggugurkan kewajiban salatnya. Maka perlu kita sadari bahwasannya ibadah salat adalah ibadah yang mesti kita pelajari, kita pahami lebih dalam. Di yaumil akhir nanti, amalan yang paling pertama dihisab adalah salat. Jika baik salatnya, maka baik pula seluruh amal perbuatannya. Dan jika salatnya buruk, maka buruk pula seluruh amal perbuatannya. Maka salat merupakan barometer daripada ibadah kita semua. Perlu kita perhatikan dengan baik agar salat kita berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam telah diwajibkan atas setiap muslim 5 waktu salat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Di antara kelima waktu tersebut, ada beberapa waktu salat yang begitu berat manusia untuk mengerjakannya, yaitu salat subuh dan salat isya. Ini bisa menjadi indikasi, bisa menjadi petanda bahwasannya orang-orang yang berat untuk melakukan salat berjamaah baik subuh maupun isya, dikhawatirkan di dalam dirinya terindikasi sifat kemunafikan. Maka perlu kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah salat subuh kita, apakah salat isya kita sudah betul-betul berjamaah dan tidak disertai rasa malas? Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, salat yang paling berat dilaksanakan bagi orang munafik
adalah salat subuh dan salat isya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa salatu athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i, walau ya'lamuna ma fihi ma atauhuma walau habwan." Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada kedua salat tersebut, niscaya mereka akan mendatanginya walau sambil merangkak. Ibnu Hajar mengatakan bahwa semua salat itu berat bagi orang munafik, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la ya'tuna sholata illa wahum kusala." Dan mereka tidak mengerjakan sembahyang melainkan dengan malas. Surah At-Taubah ayat 54. Akan tetapi salat isya dan salat subuh lebih berat bagi orang munafik, karena rasa malas yang mereka miliki menyebabkan mereka enggan untuk melakukan ibadah-ibadah, terutama pada salat subuh dan salat isya. Karena salat isya adalah waktu di mana orang-orang beristirahat, bercengkrama dengan keluarga, berkumpul bersama-sama, sehingga mereka berat untuk melakukan salat isya. Sedangkan waktu subuh adalah waktu di mana banyak di antara manusia yang tertidur pulas, tertidur nikmat, sehingga untuk orang-orang munafik sangat berat untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Untuk itu, di antara kita, marilah kita gemar untuk datang ke mushola ataupun ke masjid dalam rangka mendirikan salat subuh berjamaah, agar kita terhindar daripada ciri maupun sifat daripada orang-orang munafik. Kemudian salah satu keutamaan daripada salat subuh berjamaah, yaitu Allah menjamin dirinya, menjamin rasa aman, sehingga bagi para hambanya yang mendirikan salat subuh berjamaah dengan istiqomah, mereka akan merasa aman, tentram, dan nyaman dalam menjalankan rutinitas aktivitas keseharian. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana hadis ini menerangkan bahwasannya seseorang hamba, jika dia memang senantiasa istiqomah dalam mendirikan salat subuh berjamaah, Allah akan berikan jaminan untuknya. Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang menjamin untuknya, sehingga hamba tersebut akan merasa aman, tentram, dan nyaman dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Ada sebuah kisah yang menarik pada zaman dahulu kala, di atas kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf, di mana Hajjaj bin Yusuf ini terkenal sebagai seorang pemimpin yang zalim, yang suka menumpahkan darah. Suatu ketika Hajjaj bin Yusuf ini sedang menghukum seseorang, hukuman mati tentunya. Ketika orang tersebut ingin dieksekusi, maka eksekutor pun bersiap untuk melaksanakan tugasnya. Tapi sang pengeksekusi pun merasa iba terhadap orang ini. Kemudian ia sempatkan untuk bertanya kepada yang ingin dieksekusi, "Apakah engkau hari ini telah melaksanakan sholat subuh berjamaah?" Maka ia pun menjawab, "Ya, hari ini saya telah sholat subuh berjamaah." Maka sang eksekutor berkata kepada Hajjaj bin Yusuf, "Wahai Hajjaj, wahai pemimpin, sesungguhnya orang ini sedang berada dalam jaminan Allah.
Apakah kita mampu untuk mengeksekusinya? Maka sang pemimpin pun melepaskan, Hajjaj bin Yusuf pun melepaskan. Baiklah, karena dia berada dalam jaminan Allah, karena dia telah melaksanakan sholat subuh, maka ia dilepaskan. Bagaimana kita melihat dalam kisah ini seseorang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan jaminan untuknya, tidak ada satu makhluk pun yang berani mengusiknya. Bahkan Hajjaj bin Yusuf tidak mampu untuk membunuh orang tersebut karena orang tersebut sudah menunaikan kewajiban sholat subuh berjamaah, sehingga Allah jamin atas dirinya keamanan. Dari kisah ini bisa kita petik, bisa kita ambil hikmah. Ada beberapa ibrah yang bisa kita ambil. Bahwasanya sholat subuh berjamaah memiliki banyak keutamaan. Salah satunya Allah memberikan jaminan. Di antara keutamaan sholat subuh yang lain, para malaikat menyaksikan orang-orang yang sholat subuh berjamaah. Maka penting bagi kita untuk menjaga waktu subuh kita, agar subuh kita bisa berjamaah di masjid ataupun di musola. Bagaimana tips-tips agar kita bisa menjaga waktu subuh kita? Yang pertama, tanamkan ketakwaan kepada diri kita, serta tanamkan rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua adalah tidur di awal malam dan tinggalkanlah bergadang dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Kebanyakan kita suka mengerjakan hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Terkadang ngobrol sampai malam namun tidak ada hasilnya, ataupun melakukan hal-hal yang memang tidak ada manfaatnya. Maka lebih baik hal-hal tersebut yang bisa membuat kita tidur malam, tinggalkan. Tidurlah lebih awal, sekitar jam 9 atau jam 10 paling lama. Yang ketiga, membiasakan tidur dan bangun di waktu yang sama setiap harinya. Maka ketika sudah kita mampu untuk membiasakan diri tidur di bawah jam 10 dan bangun sebelum subuh, maka jadikanlah itu sebagai waktu rutinitas bangun dan tidurnya kita. Kemudian menjaga adab-adab Islami sebelum tidur, ya, seperti tidur menghadap kanan. Yang kedua, jangan lupa ketika kalian hendak tidur, lakukanlah wudu terlebih dahulu. Artinya menjaga wudu kita terlebih dahulu. Dan usahakan bersiwak, menyikat gigi kalian, membersihkan mulut kalian. Karena sebagian besar bakteri yang hidup di mulut kita itu berkembang ketika kita sedang tidur. Maka bersihkanlah gigi kita sebelum kita tidur. Kemudian meniupkan kedua telapak tangan serta membacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing sekali. Kemudian kalian usapkan di bagian tubuh kalian yang terjangkau, dan lakukanlah hal ini sebanyak 3 kali. Dan jangan lupa untuk membaca ayat kursi. Kemudian tidak lupa kita untuk membaca doa sebelum tidur. Nah, ini penting juga, ya. Sangat penting bagi seorang muslim untuk memulai sesuatu dengan doa. Bagaimana doanya? Tentunya doa ini sudah sangat familiar, ya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dan kemudian yang terakhir, mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan kita kemudahan untuk bangun sebelum subuh. Dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa menjaga waktu subuh kita dengan baik dan tidak kesiangan lagi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.